Jadi yang pertama untuk Kementan itu sampai hari ini masyarakat itu masih ribut masalah harga beras dan stok. Masyarakat berpikirnya sederhana, yaitu ini stoknya banyak tapi kok harga naik seperti yang sudah disebutkan tadi. Jadi saya sarankan di sini Pak Menteri, kita jangan mengagul-agulkan stok ya gitu ya. Iya. Jangan membangga-banggakan stok, tapi mending produktivitas kita tinggi. Stok yang penting aman aja untuk Indonesia. Tapi ya ini mungkin ya Kementan ya Bappenas ya itu ya. Kita bangga dengan stok yang tinggi, kita bangga gitu. Tapi alangkah lebih bangganya lagi kita apabila stok itu diikuti dengan ketentraman masyarakat dalam hal beras. Karena isu beras ini sangat mudah digoreng-goreng oleh beberapa pihak yang ada lah. Karena itu dimohonkan tidak terlalu bangga dengan stok. Kita ngomong sekian 4 juta. Juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Ketua masalah stok beras first in first out. Ini saya rasa seingat saya Bu Ketua sudah 3 kali rapat mengutarakan first in first out supaya umur beras tidak terlalu lama di gudang yang berdampak pada kualitas. Yang berikutnya Pak Menteri, karena masih ada kaitannya dengan beras, ini saya dapat titipan itu dari PPL itu, karena ujung tombak kita adalah PPL Pertanian. Mereka sampai hari ini masih gundah gelana dengan status kepegawaian mereka. Walaupun memang sudah banyak kabar gembira yang diterima, tapi belum terrealisasi dengan sempurna. Mendapat perhatian. Yang berikutnya kepada Bulog atau Bappenas saya juga bingung ini. Masalah SPHP ditargetkan 1,5 juta ton. Saya rasa menentukan target 1,5 juta ton itu tidak hanya ngomong 1,5 juta, pasti berdasarkan hitungan. Tapi tadi dilaporkan SPHP realisasi baru 230.000 ton ya, sekitar 15%. Padahal ini kita kurang berapa bulan ini? September, Oktober, November, Desember. Mohon kiranya dapat dijelaskan hambatannya apa? Kok sampai hanya 15%? Jangan sampai terjadi ironi, masyarakat seolah-olah sekarang kesulitan beras, ini ada penugasan untuk melepas beras, tapi kok tidak terlaksana dengan baik. Apakah memang ada hambatan atau memang sebetulnya beras sudah ada di masyarakat? Nah ini kan perlu dikaji. Jadi karena angka 15% ini bagi saya sangat rendah. Yang berikutnya untuk harga, kita keliling penggilingan kecil itu banyak, nggak berani sih dia protes, hanya mengutarakan HET gabah sudah dinaikkan 6.500, kenapa HET beras tidak dinaikkan? Itu pertanyaan simpel dan memang tidak simpel untuk pemerintah menaikkan harga eceran tertinggi beras. Tolong ini dijelaskan bagaimana supaya semuanya bisa mulus. Disampaikan juga oleh Pak Menteri penggilingan padi kecil tadi kalau nggak salah 100.000, terus penggilingan sedang 7.000, besar 100.000. Ada kesan yang saya tangkap bahwa dengan berhentinya penggilingan besar maka penggilingan kecil diuntungkan. Karena otomatis penggilingan besar ini kalau nggak berproduksi maka gabah akan dibeli oleh penggilingan kecil dan sedang. Saya rasa ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena bagaimanapun juga nanti berdampak terhadap produksi beras secara nasional. Saya menginginkan itu agar yang kecil bisa hidup tetap, yang besar juga jangan dimatikan. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita bicarakan. Apakah mungkinkah Kementan hal ini merevitalisasi para penggilingan kecil dengan mesin-mesin yang lebih bagus, entah itu hibah, entah itu kredit murah seperti apa. Karena kualitas beras kita sangat ditentukan oleh mesin-mesin penggilingan, sehingga nanti mereka bisa bersaing. Oleh karena itu,
saya mengharapkan kepada Kementerian Pertanian bisa memberikan ini. Terakhir, saya mohonkan Pak Kementan, Bappenas dan Bulog bisa memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dan petani tentang gado beras ini. Sudah terlalu lama kita gado beras ini, mungkin kurang lebih 2-3 bulan kita gado beras. Tolong bertiga ini kompak untuk supaya beras bisa memberikan rasa nyaman kepada petani dan masyarakat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih pimpinan.